Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah Oktasnin Putri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dan metode analisis kebijakan. Adapun pembahasan lebih lanjutnya tolong disimak. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan ialah agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Yang kedua ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari berbagai pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Metode analisis kebijakan ada dua, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif dalam analisis kebijakan lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif ini yakin bahwa sifat masalah yang satu akan berbeda sifat masalah yang lainnya. Yang dihasilkan dari metode kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering juga disebut pendekatan kuantitatif empiris. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif ini tertarik dengan pengukuran secara objektif terhadap masalah sosial. Untuk dapat dilakukan pengukuran, setiap masalah sosial terlebih dahulu dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya. Tujuan utama metode kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah kebijakan yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu. Dengan generalisasi yang dihasilkan ini, para peneliti atau analisis kebijakan dituntut dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup yang lebih luas. Itulah materi kita pada hari ini tentang pendekatan dan metode analisis kebijakan. Saya harapkan kepada teman-teman untuk mengambil kesimpulan yang baik dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.